Selamat siang, Bu Rosafina. Oh, selamat siang juga Bu Risa. Eh, Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Risa kayaknya kurang semangat ya Bu ya. Benar, Bu Rosa. Boleh nggak saya minta waktunya Ibu? Saya ingin cerita tentang masalah dalam pembelajaran saya, Bu. Di akhir-akhir ini kebetulan menyangkut anak-anak kelas 8C. Bisa ya, Bu ya? Oh, bisa Ibu. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Sebelumnya saya mau mengajak Ibu untuk rileks dulu. Boleh? Boleh, Bu. Oke. Saya nampak stres juga menghadapi anak-anak hari ini. Oke, Ibu duduk dengan baik, terus tutup matanya, terus tarik napas dalam-dalam. Terus Ibu pikirkan nih, apa hal-hal yang menyenangkan. Oke, kalau sudah, silakan Ibu buka matanya kembali. Oke, sekarang bagaimana perasaan Ibu saat ini? Terima kasih Bu Rosa. Saya merasa sedikit lebih tenang dan enakan seperti itu, Bu. Oke, kita Saya lanjut memang ya. perlu, ya Bu, saya memang perlu eh, teman untuk diskusi, begitu Bu, untuk membicarakan permasalahan saya. Begitu, terima kasih sebelumnya Ibu Rosa sudah bersedia untuk meluangkan waktu buat saya ya Bu ya. Oke, sama-sama Bu. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu, Bu Risa? Saya ingin berdiskusi Bu tentang murid-murid saya di kelas 8C agar saya bisa mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya sedang hadapi akhir-akhir ini, Bu. Oke, jadi Ibu mengalami masalah dengan anak-anak kelas 8C ya. Oke, coba Ibu ceritakan, saya ingin tahu beban pikiran apa yang em, yang dirasakan oleh Ibu. Saya merasa akhir-akhir ini dalam pembelajaran saya di kelas 8C itu anak-anaknya tidak antusias dalam berdiskusi. Kelihatan pasif seperti itu. Oh, jadi anak-anak Ibu kelihatan pasif ya pada saat berdiskusi. Oke, mengapa? Apa yang membuat Ibu merasa banyak anak tidak aktif atau pasif itu tadi? Eh, Anak-anak di kelas 8C itu mereka ketika melakukan diskusi kelompok, mereka mengharapkan ketua kelompoknya atau temannya yang mereka rasa dianggap bisa, dan akhirnya mereka hanya menyalin tugas saja, Bu, tanpa ada usaha seperti itu, maupun diskusi ataupun mereka melakukan kajian-kajian literatur atau di internet sebagainya. Mereka kurang kurang aktif. Oke, oke begitu. Jadi apa target atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol nih ya? Saya ingin dapat solusi yang tepat, Bu, agar semua murid itu mampu berdiskusi dan berpartisipasi secara aktif. Kemudian mereka mampu untuk mempresentasikannya dan menjadi penyimak yang aktif juga, seperti itu. Artinya mereka mau untuk berpendapat begitu. Setelah teman kelompok lain itu melakukan presentasi. Oke, jadi Ibu maunya anak Ibu pada saat melakukan presentasi dalam kelompok mereka semua aktif ya? Oke, menurut Ibu hal apa saja yang buat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Menurut saya, mereka ada yang kurang percaya diri, ada juga yang takut seperti itu. Dan bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD itu kurang menantang seperti itu sehingga mereka menganggap remeh dan mengandalkan sebagian temannya saja yang dikiranya bisa mengerjakan begitu.
Oh, jadi ada yang takut, ada yang kurang percaya diri, bahkan ada yang meremehkannya, Bu, ya. Oke, Ya, benar. kira-kira dalam satu kelompok biasanya terdiri dari berapa orang ya, Bu, ya? Saya membuat kelompoknya itu dalam satu kelompok ada 8 orang, Bu, 8 anggota. Oh, dalam satu kelompok itu ada 7 sampai 8 ya? Oke, Ya, eee, benar. menurut Ibu apakah itu sudah efektif? Menurut saya, awalnya itu saya berpikir bahwa itu sangat efektif. Hanya ternyata dalam pelaksanaannya itu tidak efektif, Bu. Jadi dalam satu kelompok itu misalnya 8 orang, itu hanya 2 orang yang aktif, sementara yang 6 orang ini hanya mengandalkan temannya yang 2 orang itu, seperti itu. Jadi kelihatan pasif lah, begitu. Oh, begitu. Jadi di antara 7 sampai 8 orang itu yang aktif cuma 2 orang. Oke, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi? Ya, menurut saya setiap kelompok itu harus ada pembagian tugas secara spesifik, Bu. Dan kemudian saya ingin mengurangi jumlah dari anggota kelompoknya agar lebih efektif begitu. Sehingga mereka juga merasa ada tanggung jawab dan tentunya saya ingin agar diskusinya itu lebih asik dan menyenangkan. Oke, jadi menurut Ibu harus lebih spesifik dan mungkin kelompok yang 7 dan 8 tadi dikurangi ya, Bu, ya? Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi itu tidak antusias untuk bertanya jawab atau berpendapat? Yang saya lihat berdasarkan hasil observasi saya, Bu, pada saat pembelajaran kemarin dan tadi ini, ternyata si yang kelompok yang mempresentasikan itu lebih seperti tidak berekspresi dan hanya sekedar membaca, sehingga yang menyimak pun merasa bahwa tidak tertantang, tidak menarik, dan ketika ada teman yang bertanya juga pertanyaannya homogen. Jadi pas ketika ditanya ya sama-sama gitu aja. Jadi tidak merasa ada diskusi yang interaktif seperti itu. Oh, jadi pada saat presentasi atau tanya jawab bersifat homogen dan pendapat juga tanpa ekspresi, terus jadi sangat membosankan ya, Bu. Iya benar, Bu. Intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak, Bu. Iya benar, Bu. Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi, serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Hal yang saya akan lakukan, yang pertama, saya akan memecah kelompok itu menjadi lebih kecil lagi agar pembagian tugasnya itu lebih efektif. Yang kedua, saya akan melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Tentunya berkaitan dengan diferensiasi konten, menggunakan berbagai media seperti video, gambar-gambar, sehingga dalam penyampaian tujuan pembelajaran saya itu lebih efektif. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, saya akan membuat tugas berjenjang juga sesuai dengan kemampuan atau tingkat kompleksitas dari materi sehingga pertanyaan itu tuh menjadi lebih tertantang bagi murid. Dan ketiga, saya akan menerapkan test method atau metode studi kasus sehingga anak-anak itu mampu untuk memecahkan masalah dan membuat mereka untuk berdiskusi dengan aktif. Selain itu, saya juga ingin mengintegrasikan KSE, Bu, kompetensi sosial emosional, sehingga si anak itu
memiliki kesadaran penuh akan tugas dan tanggung jawabnya, serta lebih fokus pada kesiapan belajarnya nanti. Wah, sangat luar biasa ya ide-ide yang Ibu sampaikan dengan membagi kelompok menjadi 4 orang dalam satu kelompok, terus melakukan pendekatan diferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, produk, dan hasil. Ide-ide Ibu itu sangat bagus. Lalu penganekaragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik lagi begitu? Untuk diferensiasi produknya itu nanti berupa tanggapan, Bu. Jadi menurut saya akan lebih memvariasikan sesuai dengan kreativitas mereka. Misalnya dengan menggunakan gambar, mereka bisa menyampaikan dengan video, atau bisa menyampaikan secara langsung, ataupun mereka bisa menggunakan tulisan, ditulis ke sticky note, kemudian nanti ditempelkan di papan pertanyaan. Gitu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Risa, keren. Lalu bagaimana kalau ditanggapi dengan gambar itu anak-anak tidak mengerti maksudnya gambarnya bagaimana? Tentunya ketika kelompok itu mempresentasikan dalam bentuk gambar, pasti mereka harus bisa mempertanggungjawabkan maksud dari gambar tersebut seperti itu, Bu. Sehingga akan ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang kelompok lain. Begitu untuk bertanya. Oke, jadi seperti itu ya, bagus Bu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi dan sangat bagus menurut saya. Keren. Saya berkomitmen untuk kedepannya saya lebih mempersiapkan diri dulu dari segi perangkat saya, terutama untuk perangkat yang ada penerapan diferensiasinya, menyiapkan media, kemudian membuat ice breaking, dan dalam hal ini juga penerapan KSE-nya. Selain itu juga saya ingin membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, begitu, dengan diskusi yang lebih interaktif seperti itu. Kemudian selain itu juga saya ingin membuat pertanyaan pemantik juga yang lebih bisa merangsang mereka untuk menyampaikan pendapatnya mereka. Wah, luar biasa sekali Bu Risa dengan cara Ibu, strategi, ide yang Ibu sampaikan, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu ya. Ya, baik Bu Rosa, terima kasih, amin. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu ya. Amin. Baik, Bu Ros, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi, Bu Risa. Selamat malam, Bu Risa. Selamat malam juga, Bu Rosa. Apa kabarnya, Bu Rosa? Baik, Bu Risa. Baru bagaimana dengan kabarnya Ibu Risa sendiri? Alhamdulillah, Bu. Puji Tuhan. Baik. Oke, syukurlah. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Saya mau ada perlu dengan Ibu, boleh berbincang-bincang sebentar, ngobrol sebentar, boleh? Oh, boleh dong, Bu. Dengan senang hati, Bu. Kira-kira mau ngomongin apa sih? Tujuan pembicaraan kita nih apa sih kali ini? Begini Bu Risa, saya pengen ngomong kalau saya ini ada masalah dengan murid saya. Saya saat ini mengalami kesulitan untuk menghadapi atau mengatasi anak-anak yang suka ngambek dalam kelas. Begitu ya, Bu ya. Jadi Ibu mengalami kesulitan terhadap anak-anak yang suka ngambek ya, Bu ya. Kemudian Ibu ingin sekali punya solusinya, begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu Risa.
Nah, apa yang ingin atau Ibu Vina harapkan dari percakapan kita ini, Bu, sekiranya? Oke, yang saya harapkan, saya ingin supaya saya bisa mengatasi anak yang suka ngambek dalam kelas, begitu, pada saat pembelajaran. Jadi Ibu ingin lebih bisa mengatasi anak-anak yang suka ngambek ya Bu ya, terutama si Alphonse ya Bu ya. Iya, anak saya Alphonse itu memang dia sering suka ngambek, jadi saya ingin mengatasinya. Oke, Bu Rosa, terima kasih sudah mau berbagi tentang tantangannya nih di kelas begitu. Saya paham betul betapa menantangnya menghadapi anak-anak TK yang sangat beragam sekali mereka punya emosional ya Bu ya. Nah, apalagi anak-anak TK itu ingin sekali diperhatikan sama gurunya. Nah, coba Bu ceritakan sih situasi atau tantangan apa yang membuat anak-anak itu bisa ngambek gitu. Ya, jadi begini Bu, hampir setiap hari ada saja momen di mana dia ngambek. Ketika pada saat berdoa secara agamanya masing-masing, dia selalu ingin dia yang pimpin. Dan bukan itu saja, kegiatan lain juga pada saat bermain dia mau aja dia begitu. Dia sering menangis dan menolak untuk ikut kegiatan dan duduk di pojokan ruangan jika keinginannya itu atau kemauannya itu tidak dipenuhi atau tidak dituruti oleh guru. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Apakah ada pola-pola tertentu, Bu, yang terlihat pada perilaku Alphonse mungkin? Ya, sepertinya anak Alfon ini sangat menginginkan perhatian dan dia merasa tidak diperhatikan ketika tidak dipilih oleh gurunya. Memang biasanya seperti itu ya, Bu ya. Anak seusia Alphonse itu ingin sekali membutuhkan perhatian. Ya, Bu Risa, sepertinya begitu deh. Nah, oke baik, Bu. Kalau kita berbicara tentang perhatian, kira-kira perhatian seperti apa, Bu, yang Ibu Rosa bisa berikan kepada murid-murid Ibu di kelas? Yang Oke, ngambekan begitu tuh terutama. oke. Mungkin saya akan memberikan perhatian khusus ya, dengan mungkin pada saat dia ngambek, saya akan ajak bercerita dan mendengar keluhannya. Dan saya akan menjelaskan saat memilih anak untuk suatu kegiatan, saya akan mencoba menjelaskan alasannya kepada dia dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dan dipahami. Seperti Alphonse hari ini akan memulai 2, tapi giliran Alphonse nanti ya, sekarang giliran temannya dulu, begitu. Dan juga saya mungkin ketika ada kegiatan kelompok, saya akan meminta dia untuk memilih kelompoknya sendiri. Dengan begitu mungkin dia merasa dihargai. Begitu ya, Bu ya. Tadi Ibu mencoba ingin menerapkan memberikan perhatian khusus dengan diajak bercerita, kemudian Ibu mendengar keluhannya, tetapi pastinya ada tantangan atau hambatan yang pastinya Ibu akan temui. Nah, kira-kira apa sih gangguan atau hambatan itu? Nah, itu dia. Selalu saja ada hambatannya juga. Hambatannya seperti ketika dia lagi ngambek, dan ketika saya dekati dia, dia hanya diam dan tidak mau berbicara. Itu hambatannya. Kalau begitu, adakah langkah atau peluang-peluang yang Ibu bisa ambil untuk mengatasi anak yang tidak mau mengungkapkan perasaannya atau tidak mau diajak bicara? Mungkin ketika menghadapi anak yang seperti itu, ketika dia ngambek, dan saya dekati dan dia tidak mau diajak bicara, mungkin saya akan mengajarkan tentang perasaan dengan saya akan menyediakan gambar-gambar emoji seperti kecewa,
takut, menangis, sehingga dia bisa mengenal emosinya dan saya ajak untuk bisa mengendalikan. Dan ketika mungkin dia sudah tenang, saya ajak dia untuk bercerita. Mungkin seperti itu. Luar biasa Bu Rosa, keren ya. Anak dipancing dengan gambar-gambar. Tetapi ketika anak sudah mau mengikuti ya, kira-kira anak itu bisa nggak memahami tentang maksudnya Bu Rosa gitu? Ya, saya berharap anak-anak itu bisa memahami dan ketika saya tenangkan dan dia ketika mau diajak untuk kembali mengikuti kegiatan, saya akan memberikan pujian kepadanya. Karena dia sudah berani untuk mengambil keputusan untuk kembali mengikuti kegiatan dan bisa menerima jika teman lain yang dipilih. Luar biasa Bu, tadi dipancing dengan gambar, kemudian diberikan apresiasi sehingga anak itu merasa dia diperhatikan dan akhirnya dia mau ngomong juga ya Bu ya. Tapi kapan nih Bu mau diterapkan langkah-langkah itu tadi, rencana-rencana Ibu Rosa tadi? Oke, saya mungkin akan menerapkan mulai besok dan pada saat kegiatan belajar mengajar ketika dia akan mulai ngambek akan saya gunakan cara atau strategi seperti tadi. Tentunya dalam pelaksanaannya tadi Ibu menjumpai hambatan, kemudian ada solusi untuk mengatasi hambatan itu ya Bu ya. Nah, pastinya kira-kira dalam proses KBM nanti nih siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi anak-anak yang ngambek tadi di kelas? Bisa di dalam kelas itu kan saya ada rekan sejawat saya juga, jadi ketika pada saat ngambek begitu, saya bisa meminta rekan sejawat saya untuk membantu saya dengan dia mengatasi anak yang lain, saya bisa mengatasi anak yang ngambek itu. Dan jika pada saat dalam kegiatan guru atau teman rekan saya tidak ada, saya bisa meminta bantuan anak-anak lain untuk tenang dulu supaya saya bisa mengatasi dulu anak yang ngambek tadi itu. Mungkin seperti itu. Luar biasa Bu Rosa, berarti ada kolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat. Keren nih Ya, Bu. Solusinya tadi penerapannya nantinya ke depan ya Bu ya. Nggak terasa kita sudah di akhir pembicaraan ya Bu ya. Dan kira-kira kapan nih nanti saya akan dapat rencana tindak lanjutnya, kemudian hasil observasinya seperti apa dalam di kelas nanti ya Bu ya. Jangan lupa untuk dievaluasi. Oke, siap Bu. Nanti akan saya hubungi lagi jika sudah selesai. Terima kasih Ibu atas bantuannya hari ini. Saya sangat mendapatkan solusi. Terima kasih Bu Risa sudah sangat membantu saya. Sama-sama Bu Rosafina, senang sekali bisa menjadi tempat untuk mencurahkan segala perasaan maupun permasalahan. Terima kasih juga. Iya, sampai jumpa lagi. Hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan